Ngomong-ngomong soal presiden kemarin nyoblos nggak? Nyoblos. Nyoblos. Menggunakan hak pilih ya? Saya juga nggak nyoblos, nggak bilang berapa yang saya coblos kan. Saya nyoblos, saya datang ke TPS nyoblos. Nah, pemilu kali ini berapa nilainya menurut seorang Panji? Wow, berapa nilainya? Dari sisi kualitas sih 1 sampai 10 saya kasih nilai 5 aja. Anggap aja nilainya merah lah. Oh, nilainya merah. Oke, Merah. menarik. Tepuk tangan dulu buat Panji. Pemanasan. Silahkan duduk Panji. Thank you, makasih banyak. Dan Panji, kali ini di Q&A ada aturan mainnya. Ada 9 box. Di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita ulas bersama para panelis, audiens, dan juga saya. Oh, oke, Ya. sudah siap ya? Ya, siap. Oke, langsung saja. Box pertama. Panji pilih nomor berapa, Panji? Karena tadi saya sebut angka 5, saya pilih 5 aja deh. 5 ya? Kita buka 5. box Iya. nomor 5. Lanjut. Politik gelitik. Nah, tadi di awal Panji sudah mengatakan pemilu kali ini merah. Nah, apa sih yang paling menggelitik di benak Panji tentang politik Indonesia saat ini? Keterlibatan Pak Jokowi dan menteri-menterinya dalam pemilu kali ini. Boleh nggak ikut Silakan. nggak? Boleh nggak ikut nggak? Kenapa mau pulang? Nggak ya. Kenapa Boleh pulang Bang? Kenapa Bang Effendi? Ini kan panjang ceritanya 5 tahun. Lah kan ditanya kayak gitu saya jawab Bang. Nggak boleh nggak ikut nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh ya. Mau ngabur. Gimana menanggapi Panji? Oh enggak, saya pertama mau bela bahwa angka 5 yang diberikan oleh Panji, Bapak-bapak dan Ibu, karena warna Q dan E di belakang itu merah. Wow. Jadi dia tidak bermaksud apa-apa. Selain mengatakan bahwa tulisan Q dan E kalau Anda lihat Memangnya warnanya kenapa sih? merah. Kenapa Bang yang Effendi ngomong saya juga kenapa Bang Effendi yang ngerapihin? Kan saya yang merasa akibatnya juga nanti. Hadir di acara ini aja udah ada akibatnya kok. Semuanya Oke, pelan-pelan. Nah, balik gelitik dan politik. Terima kasih Panji karena dalam ilmu komunikasi politik bahwa kalau demokrasi di suatu negara sedang lucu-lucunya, maka komedianlah yang akan menjaga kewarasannya. Itu rumusnya itu. Sampai kemudian komedian itu menjadi tokoh politik atau presiden. Zelensky kenal ya di Ukraine. Baru dia merasakan akibat bahwa politik itu betul-betul lucu dan tidak bisa dikendalikan. Kurang lebih begitu. Nah, semangat ini akan terus dipelihara oleh Panji. Semangat ini Semangat tadi ya, yang tadi kan. kritis dan juga yang tadi loh yang disebutkan sebagai pembukaan. enggak, saya cuma tahu. Ini saya juga nggak enak nih sama senior-senior saya. Saya soalnya waktu 98, Semi udah orasi, saya cuma jadi pagar betis pada jam itu. Ini senior saya ini. Saya cuma tahu ada sesuatu yang saya lihat, tugas saya adalah motret, terus ngelaporin balik ke masyarakat lewat palet saya lah gitu, kurang lebih itu tugas saya. Apapun itu termasuk politik atau apapun yang enak untuk dikomentarin itu yang saya komentarin. Jadi kalau ditanya komitmen apakah akan seperti Panji itu, akan terus berkibar selama 5 tahun. ya kan Panji akan terus jadi Panji. Kalau dirasa perlu komentar, komentar aja. Oke. Ya, boleh. sekarang sang senior. Kalau waktu dulu masalah saya senior atau enggak, itu karena saya duluan lahir aja. Tapi saya bisa mengklaim memang saya adalah stand up comedian pertama di Indonesia. Karena 98 itu, waktu itu kita nurunin Soeharto, kita anggap stand up comedy sebenarnya. Betul. Tapi dia turun beneran gitu. Tetapi di dalam dunia stand up comedy, Panji tetap senior kita. Tetap senior kita. Apa yang paling menarik dari karya-karya Panji kalau dari dia itu kacamata Semi? perpaduan dua, dia tetap idealis tapi juga bisa menjual. Ada orang yang laku banget tapi idealismenya hilang. Kalau Panji itu bisa berjalan dua-duanya. Jadi dia idealis sekaligus tetap komersil. Itu yang perlu dihargai dari Panji gitu. Jadi dia mengambil selahnya itu bisa. Nah, kalau tadi katanya Panji idealis, Panji pernah nggak mendapatkan suatu tantangan terbesar atau ancaman ketika menyuarakan kritik-kritik terhadap pemerintah? Gak tahu ya, orang zaman sekarang kayaknya takut banget untuk berpendapat, tapi rasa-rasanya kalau zaman sekarang berpendapat tentangannya itu nggak pernah dari sisi pemerintah, selalu dari fansnya pemerintah gitu. Jadi dan selama yang berisik adalah fansnya, ya biarin aja. Tapi pernah mengalami misalnya dari pihak-pihak yang dikritik melakukan mungkin intimidasi selama ini? Tidak pernah. Mbak Tejo, menurut Anda peran sosok muda seperti pertama aku Panji? puji dulu. Jadi beberapa mungkin 2-3 tahun yang lalu saya ke Melbourne di tepi Sungai Yara, itu ada tenda-tenda itu. Nah, terus ada yang bilang dulu dari Indonesia, Panji pernah di sini gitu loh katanya. Katanya bagus, waduh. Tepuk tangan dulu dong. Di tenda ya. Enggak, tenda cuman tapi nilai 5 itu apa masuk akal Panji? Kan nggak ketinggian. Waduh. Bukan karena Ini kita
Ini semua yang di sini jadi barbuk soalnya nih. Semua yang dalam Kalau acara kamu ini. ngajar stand up komedi ke orang, terus nggak lucu-lucu, itu kan mungkin masih bisa dikasih nilai 3, 2. Ini masuknya ke ruangmu latihan itu sudah nggak sah. Kenapa masih dikasih nilai? Pertama, tolong kalau aku salah koreksi Iya, ya. benar-benar. Nih, saya Keputusan harus MK 90, M90, kok M90? 90 itu. Nomor Udah, keputusan MK nomor 90. Udah nggak usah dijelaskan kan? Iya. Di situ pokoknya di bawah 40 boleh asal sudah pernah jadi kepala daerah. Terus daftar ke KPU. Peraturan di KPU belum diubah. KPU masih 40. Ya, sudah Gitu. daftar. Sudah daftar. Nah, kenapa masih dikasih nilai 5? Kenapa kok, wah nggak bisa dinilai, soalnya sudah nggak sah gitu loh. Kenapa nggak gitu? Nah, karena Mbah tidak memperhitungkan orang-orang lain yang juga terlibat dalam proses ini, yaitu rakyatnya. Indonesia sekarang tuh rakyatnya tuh jauh dibandingin sama yang dulu. Siapapun yang terlibat, kalaupun dia curang, dia akan berhadapan dengan rakyat yang beda. Bedanya lebih naik baik, apa? lebih baik. Jauh lebih baik. Saya bisa ngomong semau saya dari sudut pandang stand up komedi. Ini mungkin bukan hal yang lazim terjadi pada zaman dulu gitu. Itunya oke. Kalau jauh lebih baik, kenapa mereka juga masih milih yang masuknya aja udah nggak sah? Iya, Cuman problemku adalah Ini sih aman dia sih. Dia aman ya. Bapak aman, Bapak aman. dari mana lebih baik? Bah, jawabannya karena lebih Kalau baik. kalau Dia lebih aman baik loh. nggak dicoblos tuh. Lebih baik tidak berarti sempurna, Mbah. Lebih baik tuh progresif gitu. Ada sejumlah langkah maju daripada yang sebelumnya. Kalau berharap Indonesia sempurna, jauh. Kemarin aja salah satu capres, kita masih anggap capres, berpikir solusi stunting adalah ngasih makan pas SMA. Jauh lah. Kalau masih levelnya kayak gitu dari sisi berpikirnya, ya gimana kita mau berharap rakyatnya. Tapi kan ada langkah baik. Beliau-beliau nih hidup di banyak era, hidup banyak presiden. Ada orang bijak pernah bilang Indonesia itu jangan dibandingin kayak negara lain seperti Singapura. Singapura kayak speedboat, Indonesia kayak pesiar. Speedboat mah dibelokin gini juga langsung belok. Indonesia itu kayak pesiar. Kalau kita mau belok tuh beloknya 3, 4, 5 kilo sebelumnya. Dan itu butuh waktu karena kita besar gitu. Selama kita lihat ada pergerakan, harusnya kita bersyukur bahwa kita jalan ke arah yang lebih baik. Kok bisa 5 dari mana? Iya kan, kita anggap aja pelaksanaan ini tuh dibagi 2. Oke. Orang-orang elit dan kita. Nah dari sisi kitanya tuh oke. Kita kasih nilai hitam untuk mereka. Dari sisi elitnya buruk. Kita kasih nilai merah untuk Jadi mereka. rata-ratanya 5 gitu ya? Iya. 1, 10, 1. Enggak, jadi sebenarnya Panji mau ngomong bahwa pemilu kali ini diselamatkan oleh rakyatnya. Oke, hidup rakyat. Oke, Kang Maman, silakan Kang Maman. Panji pernah nulis menemukan Indonesia. Pertanyaannya, Indonesia yang ditemukan waktu itu dengan sekarang beda atau sama? Waktu itu, Kang, konteksnya adalah menemukan Indonesia ketika lagi keliling dunia. Oke. Nah, mencari jejak-jejak keindonesiaan. Apa artinya menjadi Indonesia ketika kita lagi di luar negeri. Betul. Karena untuk waktu yang sangat lama, Indonesia yang saya tahu itu sumbernya cuma 2. Antara buku pelajaran atau media. Ya. Saya merasa Indonesia yang saya temukan itu membanggakan. Tentu kalau kita ngomong potensi masih jauh. Tapi Indonesia yang sekarang ini jalannya udah ke arah yang lebih baik. Ada banyak orang-orang, beliau-beliau ini kan punya kontribusi terhadap Indonesia Ini gitu. maaf nih, maksudnya bangsanya itu bangsa secara bangsa atau masyarakatnya nih atau rakyatnya? Waduh, Yang udah ini ditemukan. kalau Pertanyaan sudah dari leg, Narji Iya. bicara soal Dari legislator sekarang. Iya, rakyat dan budaya yang melekat pada rakyat Indonesia itu menurut saya positif. Nah, Jadi setelah emang- menemukan kenyataan sekarang, akan bikin buku menemukan Indonesia yang kedua karena ada perubahan yang dahsyat. Sejujurnya saya juga masih bingung kenapa saya di sini. Orang kayaknya menilai saya terlalu tinggi. Saya nggak merasa punya kontribusi untuk Indonesia. Kalau saya mau nulis buku, saya lagi menulis buku Pecahkan volume 2 itu ilmu stand up, Kak Maman. Jadi saya nggak ada hubungan sama keindonesiaan. Saya mau ngajar stand up aja, bikin lebih banyak orang berani ngomong, pinter motret, dan ketika mengantarkan apa yang dia potret lucu. Karena hanya dengan cara yang lucu itu akan dikunyah. Udah itu aja tugas saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.